Nanti suatu saat kalau ingin lebih dalam lagi memang harus khusus bicara tentang ini. Sekarang ini permukaannya aja dulu ya. Sebetulnya di saya ini udah mendesak-desak ini. Rahasia-rahasia mau saya buka. Tapi waktunya tidak akan cukup ini 2 jam. Tetapi permukaan dulu ya. Oke. Lanjut. Gratis ya. Gratis. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Makanya doa-doa para nabi, para rasul gak panjang kayak kalian. Cukup doanya hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Cukuplah Allah. Tetapi kata-kata itu datang dari pengalaman. Kalau kalian kan ngapalin hasbiyallah, ngapalin. Gimana hasbiyallah itu datang dari pengalaman, merasa cukup dengan Allah. Bagaimana kita merasa cukup dengan Allah? Tahu Allahnya aja enggak, kenal Allahnya aja enggak. Makanya kuncinya yang paling utama, kenali dulu Allahmu itu, kenali Tuhanmu itu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Sebelum mengenal Allah, kenali dulu diri sejatimu. Siapa sesungguhnya kamu? Karena dengan pengenalan akan itu, kita tahu cara menempatkan diri di hadapan Allah. Bahkan kita tahu cara berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi dengan Allah yang saya tahu tidak melalui bahasa-bahasa verbal. Itu casing luarnya. Tetapi komunikasi dengan dia adalah bahasa rasa, bahasa energi, bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hati-hati memahami ayat ini. Kalau Allah memberi ketentuan terhadap segala sesuatu, bukan berarti rezeki ditentukan oleh Allah, umur ditentukan oleh Allah. Betul, tetapi cara menentukannya bukan berarti si A 1M, si B 3M, si C 4M. Mau punya Allah kayak gitu? Ya tentu tidak mau. Cara Allah menentukan itu dengan menggunakan hukum getaran, hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan kamu terima. Makanya ada sebuah kata-kata bijak yang luar biasa. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu, itu yang akan diukurkan kepada kamu. Paham? Ulangi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukurmu akan diukurkan kepadamu. Pernah nggak kita mengukur diri kita? Saya tidak layak. Pernah? Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu akan diukurkan kepada kamu. Begitu kamu bilang saya tidak layak, kamu akan ditentukan sebagai yang tidak layak. Tapi ketika kamu mengatakan saya layak, maka kamu juga akan dilayakkan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata bijak, datangnya dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan kata-kata dari orang biasa, dari orang yang sangat intuitif. Jadi para sahabat, cara Allah menentukan tiap-tiap sesuatu itu tergantung kepada cara kita menentukannya. Allah sang fasilitator akan mengikuti apa maunya kita. Jadi semuanya berpulang kepada siapa? Berpulang kepada saya. Silahkan, mau langka, mau berkelimpahan, urusan ada pada kita sendiri. Lanjut dulu. Saya sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa kesengsaraan, mereka digoncangkan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah?
Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ini penghujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan ternyata neraka itu berbatas. Kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah 214, terkadang untuk memasukkan seseorang ke dalam kesadaran baru, dia harus melewati kesadaran-kesadaran yang mengerikan. Maka di ayat ini dikatakan, datang malapetaka, datang kesengsaraan, digoncangkan kehidupannya. Saat itulah baru bertanya, di mana pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kan Allahnya juga dekat bersama kita. Dekatnya melampaui urat nadi leher kita. Jadi sebetulnya kenapa sedekat itu Allah dengan kita, tetapi seolah-olah pertolongan Allah tidak datang kepada kita? Ingat, yang kita pancarkan dari dalam apa? Karena itu yang dipahami oleh Allah. Jangan-jangan yang dipancarkan dari dalam adalah keraguan, ketidakmungkinan, betul nggak? Ketidakpantasan, ketidaklayakan, itu yang dipancarkan. Itu yang dipahami oleh Allah sebagai bahasa getaran, bahasa energi. Clear sampai di sini? Oke, baik Bapak Ibu. Pernah baca ayat ini kan? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Perhatikan Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Bapak Ibu yakin gak ayat ini? Yakin? Oke, kalau gitu saya mau nanya, apakah setiap Bapak Ibu berdoa dikabulkan oleh Allah? Kalian itu kalau ngejawab kadang-kadang gak mikir ya. Ulangi. Ini karena bagian penting saya ulangi. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya. Allah dekat? Yes. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Yakin ayat ini? Yakin. Apakah setiap doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah? Ada yang berlawanan nggak di sini? Terasa ada berlawanan? Itu maksud saya. Tanya saya, kenapa di ayatnya
Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila aku berdoa. Kenyataannya setiap saya berdoa, kok nggak dikabulkan semua? Ada yang berlawanan? Itu tugas saya di sini. Saya bikin supaya tidak berlawanan. Yuk sekarang. Sebetulnya setiap doa yang kita pancarkan itu dikabul oleh Allah. Tetapi yang dikabulkan oleh Allah bukan untaian kata-katamu. Yang dikabul oleh Allah itu adalah yang ada di balik casing itu, getaran yang ada di dalam dirimu. Contoh, kita minta rezeki kan sama Allah. Saat minta rezeki kepada Allah, perasaan kita sedang kekurangan. Yang sedang didengar oleh Allah itu bukan permintaan rezekimu, tetapi rasa kekurangan yang ada dalam dirimu. Maka yang datang kekurangan terus. Pengkabulan Allah bukan itu. Dikabulkan. Masuk akal sekarang? Kalian itu kebanyakan ngaji yang gak masuk akal. Banyak yang membahas ayat ini tapi gak jelas. Bahkan saya pernah bertanya orang ini, ujibu da'wat tada'i idza da'ani. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa, saya tanya, kenapa Allah mengatakan akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa? Tapi faktanya ada doa yang dikabul, ada doa yang tidak dikabul. Bahkan kita ngajarin orang lain, kalau ini dikabul doa syaratnya ini. Padahal dia juga belum pernah. Ngajarin ke orang aja. Ini yang disebut dengan kebohongan, bodoh. Sekarang pahami sekali lagi, kata-kata yang kita ungkapkan lewat mulut kita itu casing luar. Tetapi yang dibaca oleh semesta, yang dipahami oleh semesta bukan kata-katanya. Allah tidak berbahasa Arab, Allah tidak berbahasa Sunda, Allah tidak berbahasa Inggris, Allah tidak berbahasa apapun. Karena semua bahasa manusia, buatan manusia. Tapi dia berbahasanya dengan bahasa getaran, bahasa energi, bahasa yang universal, bahasa rasa. Melampaui semua kata-kata. Paham sekarang? Oke. Ya Allah, berikanlah rezeki berlimpah kepadaku. Saat kita meminta rezeki itu, kita sedang merasa kekurangan. Getaran yang dipancarkan dari sini adalah perasaan kekurangan. Itu yang dipahami oleh semesta. Maka kita kekurangan terus. Clear? Dikabulkan gak? Yakin ayat ini sekarang? Nah, kita memohon rezeki kepada Allah. Tetapi yang mendorong itu dalam diri kita adalah rasa syukur, rasa berkecukupan. Lalu kata-katanya tidak meminta lagi. Ya Allah, terima kasih atas sebuah kelimpahan yang entah Engkau berikan kepadaku. Aku merasa berkecukupan. Aku bahagia dengan semua yang aku miliki saat ini. Permintaan bukan? Permintaan. Tetapi permintaannya beda dengan yang tadi. Ditangkap oleh semesta rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, rasa bahagia. Maka kebahagiaan akan menarik kebahagiaan baru. Datang berkelimpahan. Jadi sebetulnya teknik berdoa kita ini selama ini kacau balau. Sudah bahasa Arab, gak ngerti artinya. Betul gak? Iya. Yang dipancarkan di dalam itu apa sebetulnya? Niat apa dari dalam? Gak jelas. Kata Allah, permintaanmu tidak jelas. Lihat saya semuanya. Ya Allah, berikan aku kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan. Saat kita menyampaikan itu, kondisi batin kita sedang sakit. Sedang merasakan sakit. Betul? Sakit akan menarik sakit. Tambah sakit, pengkabulan Allah bukan? Dikabulkan.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sekarang ganti doanya. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Luapkan perasaan seolah-olah sudah sehat, walaupun saat itu masih dalam keadaan sakit. Sehat di depan mata kita. Kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Sedang sakit, terus memikirkan sakit, maka kita akan memberikan energi pada sakit untuk tambah sakit. Harusnya ketika kita sakit, fokus pada sehat. Fokus pada sehat. Dan rasakan seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Saya punya ginjal cuma satu sebelah kiri. Gak ada ginjal kanan saya. Tapi setiap hari saya setiap meditasi, saya pegang dua-duanya seperti ini. Terima kasih kedua ginjalku. Kamu keren. Saya imajinasikan saya punya ginjal di sini. Dalam imajinasi saya. Ternyata itu membuat saya menjadi kuat sampai hari ini. Saya bisa melayani kalian, bisa melayani banyak orang. Saya bisa naik gunung, mengalahkan orang yang ginjalnya 2. Saya bisa lari setiap hari 7 kilo. Habis sahur saya lari. Bukan tidur lagi. Lari 7 kilo setiap hari. Jadi belajar spiritual itu bukan ngumpulin pahala. Belajar spiritual itu menciptakan kehidupan hari ini, di sini, saat ini berkualitas. Sehat, berkelimpahan, merasa berkecukupan, penuh rasa syukur, bahagia setiap saat. Itulah spiritual. Terbaca hari ini di sini buktinya. Makanya kalau mau belajar itu, lihat dulu yang ngajarinya. Bisa membuktikan tidak? Baca doa 1000 dinar, rezekimu berlimpah. Yang ngomong juga minta sumbangan. Ngerti maksudnya? Baru kalian ketawa ya. Tertawakan siapa tadi? Oh, jangan tertawakan orang ya. Jadi ngerti sekarang pengabulan. Mana casing, mana isi. Awas, casing kalau nggak ngerti casing, casingnya kongguan. Isinya bisa ranginang, kiripik, semacam-macam. Betul nggak? Belum tentu biskuit. Ya, itu di Garut di kampung saya. Maka kalau barang di Garut, hati-hati. Ya, kalau ada kongguan, wih, biskuit, hati-hati. Bisa impun itu dalamnya. Impun sudah jadi gorengan itu di Garut namanya kasreng. Wih, enak itu, ya. Itu namanya gorengan gendol itu. Oke, lanjut dulu. Kalian belum ngerti betul ya. Mulai sekarang ada nggak yang bisa dibawa ke rumah? Oh, ternyata selama ini doa saya yang paling bagus itu, terima kasih Tuhan. Ada orang yang tidak baik sama kita, jangan doa, ya Allah, semoga orang yang tidak baik sepadaku hari ini juga jadikan dia orang baik. Kita sebetulnya sedang sakit hati dengan orang itu. Lebih bagus sekarang doanya, ya Allah, terima kasih. Aku telah diberikan kemampuan untuk memaafkan semua orang. Dan sekarang semua orang baik-baik saja kepadaku. Coba imajinasikan semua orang itu baik kepada kita. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Lakukan berbagai hal dengan yang sudah terjadi itu dalam imajinasi kita. Menurut fisika kuantum, apapun yang dapat kamu bayangkan saat ini, itu sudah menjadi kenyataan. Gak percaya sama saya? Coba bayangkan Pak Jero. Bayangkan Pak Jero beneran, bukan panas di jero. Pak Jero mobil maksud saya. Iya, ada orang yang datang ke rumah saya, naik apa? Pak Jero ayah. Ini lelucon aja. Itu mobil kamu? Iya ayah. Panas di jero. Maksudnya nggak ada AC-nya. Benar juga. Bayangkan Pak Jero sekarang. Bayangkan. Oke? Sudah ada di dealer. Tinggal dipindahkan. Betul nggak maksud saya? Tapi kalau kita bikin rumahnya nggak pakai garasi, bikin rumahnya juga tidak di pinggir jalan,
Properti kita tidak mendukung. Minta mobil tetapi bikin rumah nggak pakai garasi. Harusnya walaupun mobilnya sudah ada, garasinya sudah ada. Itu namanya seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Bayangkan berulang-ulang, nanti itu mobil akan pindah. Semesta punya cara untuk memindahkannya di luar diri kita. Menakjubkan gak hidup itu? Hadirin, praktek. Makanya belajar agama itu jangan terlalu banyak bacaan. Coba banyak praktek ya. Ini ya. Praktek. Jangan terlalu banyak bacaan. Kalau itu bacaan terus pakai speaker, ya. Praktek. Dan buktikan. Agama itu untuk orang yang hidup di sini saat ini sekarang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyanya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah ciri yang benar belajar agama ini. Kira-kira mengerti ayat ini? Ulangi. Apakah Allah mengabulkan semua doa? Yes. Yang mana yang didengar oleh Allah? Getaran yang dipancarkan di dalam. Bukan casing luar yang berupa kata-kata. Yes? Oke. Mereka yang jauh dari Allah, itulah mereka yang suka meminta kepada Allah. Dan mereka yang merasa dekat dengan Allah, kehadiran Allahnya saja sudah cukup bagi dia. Hasbi Allah. Maka dia tidak pernah meminta, hanya berterima kasih atas kehadirannya. Dan itu sudah cukup. Gitu. Kalian mah doa sampai setebal ini ya. Makanya dikalungin di leher ya, dibawa kemana-mana. Lucu ya kalian itu. Tetapi ada syarat di dalam Al-Quran. Syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka adalah mereka memenuhiku dan mereka beriman kepadaku. Jadi syarat untuk kita terhubung dengan Allah, kita harus memenuhi Allah dan iman kepada Allah. Berarti tidak boleh ada sedikit pun keraguan di sini. Itulah penghalang kita selama ini. Memenuhi Allah artinya apa? Hadirkan sifat-sifat Allah ke dalam diri. Asmaul Husna bukan dibaca lagi, diwujudkan dalam bentuk sikap, tindakan. Jadilah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Asy-Syukur. Luar biasa. Ya, boleh nggak dibaca Asmaul Husna? Boleh, itu pemula. Baca terus. Ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Tetapi di sini perasaan kekurangan. Paling datang rujak. Para sahabat, jadi semesta ini, ruang kosong ini, tubuh ilahi ini, punya hukum namanya hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik adalah hukum yang dahsyat, yang membuat segala sesuatu seimbang, dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Hal yang serupa menarik yang serupa. Apa yang kita berikan akan diterima kembali. Ingat ya, apa yang kita berikan akan diterima kembali. Kemana kita memberikannya? Berikan cinta pada pikiran, berikan cinta pada perasaan, berikan cinta pada kata-kata, berikan cinta pada tindakan. Cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Itu yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Semudah itu hukum tarik menarik bekerja. Apapun yang kita berikan pada kehidupan pasti kembali kepada kita.
Bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif? Lewat pikiran dan perasaan. Jadi yang positif, yang negatif diberikan pada kehidupan hanya lewat perasaan dan pikiran. Alatnya cuma dua, pikiran dan perasaan. Makanya pikiran dan perasaan itu adalah pencipta kehidupan kita. Kreator kehidupan kita adalah pikiran dan perasaan kita. Hebat gak Allah? Luar biasa. Diberikan gak kita pikiran? Diberikan gak perasaan? Oke. Tetapi Bapak Ibu harus cek. Pikiran ini sekali lagi software, aplikasi yang menjalankan otak. Periksa. Jangan-jangan yang ada di pikiran ini lebih banyak kekuatan negatif daripada kekuatan positif. Itu tugasnya Bapak Ibu. Maka merubah nasib adalah mematahkan jeruji tadi. Yes? Oke. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Jadi yang saya bilang tadi ya. Oke. Apa yang kita berikan akan kita terima. Contoh sederhana. Berikan bantuan dan dukungan kepada seseorang teman ketika pindah rumah. Sudah dipastikan bantuan dan dukungan akan kembali secepat kilat kepada kita, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Lampiaskan amarah kepada anggota keluarga yang mengecewakan kita. Dan amarah itu akan kembali terbungkus dalam berbagai keadaan dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu. Habis melampiaskan amarah, memang kita tidak dimarahi langsung oleh orang, tetapi amarah kita itu datang dalam wujud yang lain-lain. Bawa gelas pecah, bikin kopi kena tangan, goreng ikan meletus, minyaknya ke muka, ngangkat katel yang kepegang katelnya bukan cempalan. Coba pernah nggak begitu? Nah, lihat saya. Begitu kita melakukan sesuatu dalam keadaan marah, sebenarnya kita sedang menyampaikan pada semesta kemarahan itu. Secepat kilat oleh semesta akan dikembalikan kemarahan itu, walaupun bentuknya tidak dalam wujud kita dimarahin orang, dibungkus dalam bentuk-bentuk yang lain, cuman kita nggak paham. Pernah mengalami begitu? Oke. Kalian coba luapkan kemarahan, marah luar biasa. Begitu jalan, tiba-tiba kesandung. Itu kemarahan yang kembali kepada kita. Secepat kilat kembali. Tetapi pernah nggak kita menyadari bahwa sebetulnya kita kesandung karena kemarahan kita? Tidak. Yang disalahkan siapa lagi? Orang lain lagi. Iya nunyian jalan saha. Tuh. Kalau saya ditanya begitu, nu lempang saha. Betul nggak? Makanya kalau saya sering menguji itu di komunitas saya di BSI, di Bumi Spiritual Indonesia, saya sering mengajak pergi ke jalan-jalan. Syaratnya apa jalan-jalan? Kalau ada yang tertusuk duri kakinya, berarti itu tidak benar jalannya. Kalau ada yang jatuh, kepleset, gak benar jalannya. Jadi pergi dan pulang harus dalam keadaan rapi. Selesai saya periksa. Ini kenapa berdarah? Tadi kacugak Pak. Itu hidup kamu. Satu langkah di depan saja kamu tidak waspada. Padahal kalau jalan itu kan jelas kan? Ya, kalau jalan itu jangan melihat ke depan. Lihat satu langkah di depan. Satu langkah. Udah pasti
Kalau licin, hindari. Kalau sudah pasti kaki saya akan selamat di situ, ini sudah diberi oleh kita sensor, injek. Ini ada paku di depan, keinjek, karena pandangannya sudah ke sana. Nah, orang yang kayak gitu hidupnya tidak di hari ini, tidak di saat ini, hidupnya selalu bergerak ke masa depan. Hari ini terlupakan sama dia. Kelihatan dari cara jalan. Selesai jalan saya omelin semua. Akhirnya baru sadar, oh iya saya jalan kaki aja masih salah. Bagaimana berkelimpahan? Betul nggak? Ya, nih, pernah kacugak? Kacugak bahasa Indonesia apa ya? Oh, ketusuk. Pernah ketusuk jalan? Nah, coba periksa itu. Karena pandanganmu ke depan. Pernah tijali ke? Tijali ke apa ya bahasa Indonesia? Oh, keseleo ya. Aduh, Garut banget ya. Ini keseleo. Keseleo itu berarti kalian satu langkah di depan aja sudah tidak waspada. Itu langsung kebaca itu. Dari cara jalan aja. Setiap orang tuh kebaca cara hidupnya. Kebaca. Gak bisa dibohongi. Kalau saya ngetes orang gampang. Kasih sikat gigi. Kasih odol. Ya. Nanti habis itu taruh lagi sikat gigi dan odol. Saya periksa. Satu periksa sikat giginya, yang kedua periksa odolnya. Kalau bekas odol masih ada di sikat gigi, udah jelas kan sikat giginya nggak bersih. Betul? Yang kedua, lihat. Itu mijit odolnya sebelah mana dia. Yang nggak sabar, pasti mijitnya depan. Yang sabar mijitnya belakang. Karena di pijit belakang juga yang depan pasti keluar. Betul nggak? Bekas mijitnya rapi. Gitu. Dari situ terbaca itu kepribadian. Kebaca. Gak bisa lari. Kesabarannya kebaca. Apakah dia pemarah atau bukan? Kebaca. Gitu. Hasil sholatnya, hasil ngajinya kebaca. Baca. Di odolnya ada bekas. Iya. Kan harusnya setiap ada perilaku itu terbaca dong hasilnya. Betul nggak? Oke, lanjut dulu. Bapak Ibu, pernah nggak melampiaskan kekesalan? Pernah? Melampiaskan kemarahan. Sehari itu terus saja ada kejadian yang beruntun, berturut. Walaupun bentuknya lain-lain. Itu artinya secepat kilat apa yang kita berikan pada semesta, semesta mengembalikannya. Sayang 1000 sayang kita tidak menyadarinya. Oke, sekarang udah mulai sekarang ya, jangan suka marah-marah ya. Ya, cepet tua kalian itu. Ya. Umur 50 jalan udah miring, ya. Nah, itu lah umur 45 udah miring jalannya. Wah, itu udah jelas tensi darah tinggi itu. Ya. Ya, kebanyakan kesel itu dan marah. Udah terbaca itu. Amburadul pasti dalam. Makanya sakit fisik yang diderita seseorang itu gambaran tentang jiwanya, gambaran tentang mentalnya. Gak bisa dibohongi itu. Sudah terbukti. Ada riset dari Profesor Masaru Emoto. 50% kontribusi dari jiwa yang tidak sehat itu kepada tubuh fisik 50%. 25% mental yang kering, sakit mentalnya. Sakit mentalnya itu gampang marah, gampang tersinggung, ya. Itu sakit mental itu. Itu 25% terhadap tubuh fisik. Kalau jiwa dengan mental aja udah rusak, udah 75% tubuhmu sakit. Gak bisa dibohongi lagi. Makanya gampang ya baca penyakit mah. Heset yang ngubaran. Ya. Jika kita berpikir dan merasa aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan-keadaan, kejadian yang membuat kita berat dan tertekan. Tapi kalau kita merasa dan berpikir hidup ini sangat menyenangkan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang membuat kehidupan kita benar-benar menyenangkan. Secepat kilat. Makanya Bapak Ibu, semakin jelas ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini sebetulnya siapa yang menariknya?
Kita sendiri. Kita telah menjadi medan magnet yang menarik semua itu. Yuk sekarang yang mau ditarik adalah hal-hal yang kita dambakan. Hal-hal yang menyenangkan. Mulai isilah pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakanmu dengan kekuatan positif. Saya kadang-kadang sampai mengajarkan hal yang detail. Contoh, saya mau transfer cicilan mobil. Saya tidak boleh merasa ketika transfer uang, saya kekurangan uang. Karena uangnya sudah ditransfer. Hati-hati, hati-hati. Begitu kita transfer uang, merasa kekurangan, maka berikutnya akan transfer lagi, transfer lagi, transfer lagi. Ludes tuh duit. Kenapa? Karena saat saya transfer yang pertama, saya merasa kekurangan. Saya menarik semua potensi kekurangan. Kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya saya akali ketika transfer. Saya tidak membayar cicilan mobil. Saya menghargai orang-orang yang telah menciptakan mobil yang keren yang saya pakai. Saya mengapresiasi para ilmuwan yang telah menciptakan mobil, menciptakan ban, menciptakan karosseri, menciptakan mesin, menciptakan AC, menciptakan tip mobil, dan semua komponen mobil. Saya tidak bisa melakukannya kalau saya sendiri. Uang yang saya keluarkan ini tak sebanding dengan jasa mereka, karya mereka untuk saya. Jadi di sini malah justru merasa menghargai orang, tidak merasa kehilangan uang. Bahkan uang yang saya keluarkan tak seberapa dibandingkan dengan jasa mereka. Saksikan berikutnya cicilan mobil mudah sekali datang. Uang datang kadang-kadang tanpa harus melakukan upaya yang keras. Buktikan omongan saya. Kalian bayar listrik, marah-marah. Silakan. Bulan depan bayar listrik, hese. Bulan depan hese deui. Kenapa? Marah-marah. Datang dalam bentuk yang lain. Coba sekarang. Ketika ada tagihan listrik, hebat ya orang yang menemukan listrik. Mulai dari penemuan elektron, zamannya Yunani, sampai ketemu arus listrik, beda potensial, ketemu generator, motor listrik, ketemu pembangkit listrik, bisa mengubah energi potensial air menjadi listrik, bisa mengubah angin menjadi listrik. Hebat ya orang. Saya belum tentu semampu itu. Saya tidak bayar listrik. Saya mengapresiasi orang-orang yang berjasa di bidang listrik. Saya menghargai orang-orang yang kerja di PLN. Saya menghargai orang-orang yang berisiko besar. Kenapa? Kepegang saja kabel listrik bisa mati. Dan mereka bekerja di tempat yang berisiko besar. Apresiasi saya ini gak seberapa. Kalian tidak akan merasa kekurangan di sini, walaupun bayar listrik. Nah, perasaan berkecukupan yang meluap-luap di sini, itu yang akan menarik rezeki baru. Tidak disengaja. Berikutnya bayar listrik begitu mudah. Tapi cobalah kalian bayar listrik, ngeluh, marah-marah. Ada petugas PLN dimaki-maki. Coba rasakan itu. Begitu yang diberikan pada semesta yang negatif, kita sedang menarik semua yang negatif. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, mau mengalami kelangkaan, mau mengalami kelimpahan, semua tergantung pada pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakan kita. Kalau harmonis untuk kekurangan, akan kekurangan. Kalau harmonis untuk kelimpahan, akan kelimpahan. Tidak usah mengubah pekerjaan Bapak Ibu apa. Lakukan saja pekerjaan yang biasa. Tetapi hasilnya luar biasa. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul-betul lama-kelamaan jeruji-jeruji
yang memenjarakan pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita dan tindakan kita patah satu demi satu, hari demi hari. Lalu kita bisa terbang bebas, menemukan dunia baru yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.